Darren segera memangku tubuh Hani dan membawanya menuju mobil. Ya Allah, apa yang terjadi sama Mbak Hani? Pakik Mbok Darmi saat Darren yang menggendong Hani melewati Mbok Darmi. Pendarahan, Mbok. Tolong bukain pintu rumah sama bukain pintu mobil. Jauh Darren dengan panas tersengal. Baik, Den. Mbok Darmi pun dengan langkah cepat menuju pintu, lalu berlari menuju garasi untuk membukakan pintu mobil. Sebaiknya Mama ikut sama Mas Darren ke rumah sakit. Kasihan Mas Darren, gak ada yang nemenin. Bayinya biar Jara yang jaga. Pinta Jarana pada Sarah. Sarah pun mengangguk lalu berlari menyusul Darren ke mobil. Darren, Mama ikut, ujar Sarah. Darren yang bersiap untuk masuk ke dalam mobil hanya mengangguk. Lalu keduanya naik mobil bersamaan lewat pintu yang berbeda. Darren melajukan mobilnya dengan sedikit cepat. Ia sesekali menoleh ke belakang ke arah Hani yang belum juga sadarkan diri. Kepala Hani berada di pangkuan Sarah. Sarah menggosok-gosokkan tangannya pada telapak tangan Sarah, berharap mantunya itu segera sadar. Tenang Darren, jangan panik. Kamu harus fokus nyetir. Biar Hani sama Mama aja, pesan Sarah pada Darren yang nampak panik dan cemas. Darren mulai menghirup nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan, mengusir rasa getir yang menguasai hatinya. Tubuhnya yang sedikit gemetar perlahan membaik, hingga ia benar-benar sedikit tenang. Sampai di pelataran rumah sakit, Hani belum juga sadarkan diri. Darren dengan cepat turun dari mobil lalu memanggil petugas rumah sakit untuk mengambil nangka bakar. Hani pun segera dibaringkan di brankar itu dan dibawa ke ruang ICU untuk diperiksa. Darren dan Sarah hanya mengikuti dengan perasaan cemas. Dokter dan beberapa tim medis masuk ke dalam ruang ICU, kemudian menutup pintunya rapat-rapat. Sementara Darren dan Sarah menunggu di luar ruangan dengan perasaan tak menentu. Meskipun Darren dan Sarah kerap kesal pada kelakuan Hani, namun mereka tetap tidak ingin terjadi apa-apa pada ibu dari anaknya dan juga cucunya. Darren, kenapa Hani bisa tiba-tiba pendarahan? Sebenarnya apa yang terjadi sebelumnya? Atau mungkin dia melakukan sesuatu hal yang berbahaya bagi rahimnya yang masih rentan? Pada Sarah pada Darren. Darren gak tahu mah. Setahu Darren, Hani tidak pernah ngapa-ngapain, bahkan tidak perlu melakukan hal yang berat-berat. Setelah melahirkan, dia selalu istirahat di kamar, bahkan tidak pernah menggendong bayinya karena merasa masih takut, jawab Darren menjelaskan. Sarah pun terdiam, matanya sesekali melirik ke pintu ICU yang masih tertutup. Begitupun dengan Darren, matanya terus saja menatap ke arah pintu ruang ICU. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya dokter dan beberapa perawat lainnya keluar. Darren dan Sarah segera berdiri dan menghampiri sang dokter. Gimana istri saya, Dok? Tanya Darren cemas. Istri Anda mengalami pendarahan. Beruntung Anda buru-buru membawanya ke rumah sakit, karena kalau terlambat bisa-bisa ia kehilangan banyak darah. Pendarahan usai melahirkan menyebabkan 100.000 kematian ibu tiap tahunnya. Pendarahan berat bisa dipicu oleh beberapa hal. Contoh, plasenta akreta terjadi ketika pembuluh darah dan bagian lain dari plasenta tertanam terlalu dalam di dinding rahim. Makanya jangan main-main dengan pendarahan setelah melahirkan. Akibatnya bisa fatal.
Dokter menjelaskan panjang lebar. Lalu, bagaimana kondisi istri saya sekarang, Dok? Tanya Darren lagi. Istri Anda sudah siuman, namun harus dirawat dalam 2 atau 3 hari ke depan, jawab sang dokter. Baik, Dok, lakukan yang terbaik untuk istri saya, timpal Darren. Dokter yang usianya seumuran dengan Aji itu pun mengangguk, lalu berlalu setelah permisi pada Darren dan Sarah. Sementara di rumah, Jarana menunggu kabar dari Darren dengan cemas. Ia bahkan mengecek ponselnya beberapa kali, berharap Darren menelepon atau sekedar mengirim pesan. Sebenarnya, Jarana sudah mencoba menelepon ke nomor Sarah. Hanya saja ternyata ponsel Sarah tertinggal saking paniknya. Mbak, gimana ya keadaan Mbak Hani? Mbok kok takut ya? Mbok Darmi bicara dengan mata berkaca-kaca. Ia melirik ke arah bayi perempuan yang sedang tidur terlelap di atas kasur. Insya Allah Mbak Hani baik-baik saja, Mbok. Kita doain saja, jawab Jarana. Tangannya mengelus-ngelus pelan tubuh sang bayi yang terbungkus kain bedong berwarna merah muda. Mudah-mudahan saja, Mbak. Mbok trauma kalau melihat wanita yang habis melahirkan pendarahan. Soalnya majikan Mbok dulu pernah sehari setelah melahirkan pendarahan hebat sampai tak tertolong. Kasihan sekali bayinya. Baru lahir tapi sudah ditinggalkan oleh ibunya. Mata Mbok Darmi menerawang mengingat-ingat kejadian pahit itu. Naudzubillah min dalik, Mbok. Semoga dijauhkan, timpal Jarana singkat. Ia masih menatap layar ponselnya. Ingin menelepon Darren lebih dulu, tapi ia takut mengganggu. Namun hanya menunggu pun membuat Jarana sangat penasaran dengan kondisi adik madunya sekarang ini. Tak berselang lama, ponsel Jarana pun bergetar. Ia memang sengaja tidak memasang dering di ponselnya agar tak mengganggu tidur sang bayi. Mbok, Zara angkat telepon dulu ya, ujar Jarana pada Mbok Darmi seraya bangkit dari duduknya. Ia sedikit menjauh dari ruang itu agar percakapannya tidak mengganggu tidur bayi. Halo Mas, gimana kondisi Mbak Hani sekarang? Jarana langsung bertanya saat ia mengangkat telepon dari suaminya itu. Hani mengalami pendarahan hebat. Kata dokter, dia harus dirawat dulu di rumah sakit. Dia baru saja dipindahkan ke ruang rawat inap. Sekarang lagi istirahat. Selama Mas di rumah sakit, Mas mau minta tolong untuk jagain baby Zara ya, pinta Darren pada Jarana. Baby Zara? Jarana mengulang semua, sebuah nama yang asing di telinganya. Iya, rencananya aku ingin memberi nama bayiku dengan nama Zara, biar nama kalian hampir sama, Jarana dan Zara. Itu juga kalau Hani tidak keberatan. Selama belum diberi nama, Mas akan panggil bayi Mas dengan nama baby Zara. Semoga saja itu bisa menjadi doa agar anak perempuan Mas bisa tumbuh menjadi wanita soleha dan hebat seperti kamu. Darren berbicara panjang lebar. Jarana yang mendengarkan tak terasa sudah berkaca-kaca. Ia terharu dengan keinginan Darren. Namun dalam hatinya, tentu ia meyakini kalau Hani tak akan setuju jika nama Zara disematkan pada nama putri kandungnya. Hai sayang, kok diem? Tanya Darren di ujung telepon. Enggak kok Mas, cuman khawatir saja sama kondisi Hani, jawab Jarana. Kamu jangan khawatir, Hani sudah ditangani tim medis. Insya Allah dia akan baik-baik saja dan segera pulang ke rumah. Apalagi kita akan melaksanakan akikoh untuk baby Zara. Harus mulai dipersiapkan sejak dari awal.
timpal Darren dengan nada tenang. Mendengar nada bicara Darren yang tenang dan tak terdengar kekhawatiran sedikit pun, Jarana pun ikut merasa tenang. Ia tak lagi mencemaskan keadaan Hani yang sudah mulai membaik. Suara tangisan bayi Zara melengking dari ruang TV. Zara menoleh. "Mas, sudah dulu ya, Bibi Zara nangis. Nanti kita sambung lagi," tutur Jarana seraya berjalan hendak menghampiri Bibi Zara. "Iya sayang, Mas yakin kamu bisa menjaga Bibi Zara dengan baik. Love you sayang." Darren pun mengakhiri panggilannya dengan bibir masih mengembang senyuman. Darren berbalik, tubuhnya sedikit mundur dengan mata melebar ketika ia melihat seseorang sudah berdiri tepat di hadapannya. Darren mengusap dadanya, perlahan seraya mengembuskan nafas lega. Seulas senyuman ia terbitkan pada orang yang sedang menatap dirinya. "Mama ngagetin aja," ujar Darren. "Hani masih tidur. Mama bosan di kamar mulu, makanya keluar. Lagi pula Hani tidurnya nyenyak. Biarin aja biar istirahat. Kasihan dia, kehilangan banyak darah," jawab Sarah. "Mama juga istirahat Ki. Dari pagi Mama datang belum istirahat. Pasti capek kan?" titah Darren pada Sarah. "Enggak, Mama enggak ngantuk. Kamu aja yang istirahat sambil nemenin Hani," Sarah balik menyuruh Darren. "Darren juga enggak ngantuk. Kita duduk aja sambil ngobrol," timpal Darren. "Mama mau teh atau kopi barangkali? Biar Darren cari di depan." "Nggak perlu, kamu duduk saja di sini. Sudah lama banget kita nggak duduk berdua. Terus cerita-cerita kayak dulu waktu kamu masih lajang. Biasanya kamu tidur di pangkuan Mama. Mama dengan lembut mengelus-ngelus rambut kamu sampai kamu ketiduran. Ingat nggak?" Sarah tertawa kecil, mengingat momen kebersamaannya dengan sang putra. "Ingat dong, Ma. Tidur di pangkuan Mama memang tempat paling nyaman buatku," jawab Darren tersenyum hangat. "Mas," samar Darren mendengar seseorang memanggil namanya. "Sepertinya Hani sudah bangun, Mah," tutur Darren seraya bangun dari duduk dan langsung berlalu masuk ke ruangan Hani. "Sudah bangun ya?" tanya Darren saat melihat Hani sudah membuka matanya. "Iya, kamu dari mana saja?" jawab Hani pelan. Ia merasa lemas dan sedikit pusing. "Aku dari depan ngobrol sama Mama, takutnya ganggu kamu lagi tidur." Darren menghampiri Hani dan duduk di kursi di sampingnya. "Gimana sekarang? Udah baikan?" Darren mengusap pucuk kepala Hani lembut. "Masih pusing, Mas. Lemes juga," jawab Hani pelan. Ia memijit pelipisnya yang masih terasa berputar. "Kalau gitu kamu istirahat aja. Jangan dulu banyak bergerak. Kata dokter darahnya udah mulai berkurang. Tapi kamu jangan dulu melakukan aktivitas apapun. Istirahat saja," Darren berkata dengan lembut. Di hatinya masih ada rasa sayang, meskipun hanya sedikit, kepada wanita yang dulu sempat bertata di hatinya itu. Hani mengangguk kepalanya. "Aku pegel, Mas. Mau duduk?" "Tunggu sebentar, biar Mas bantuin." Darren pun membantu menegakkan tubuh Hani, menyangga kepalanya dengan bantal. "Kamu mau sesuatu? Biar aku carikan," tawar Darren pada Hani. Hani menggeleng. "Oh ya, aku telepon ayah sama ibumu ya. Mau ngasih kabar kamu masuk rumah sakit. Tapi nomor telepon mereka nggak aktif," lanjut Darren. "Ayah sama ibuku lagi keluar negeri. Tadi pagi baru ngabarin," timpal Hani. "Oh, pantes. Ada urusan apa?"
pekerjaannya? Darren penasaran. Bukan, mereka mau berkunjung ke rumah saudara ibuku. Anak saudara ibuku mau menikah, jawab Hani. Darren terdiam sejenak. Ia berpikir, kenapa orang tua Hani malah pergi ke luar negeri, padahal putrinya baru saja melahirkan. Harusnya mereka menemani sang putri dan menemani cucu pertama mereka. Anak kita gimana, Mas? Tanya Hani. Kamu jangan khawatir, bayi kita ditemani Jarana. Dia pasti menjaganya dengan baik, timpal Darren. Oh, jadi maksud Mas, aku gak bisa menjaga bayi kita dengan baik. Hani mulai ketus. Bukan gitu maksudku. Sudahlah, kamu jangan banyak pikiran. Jangan ngomongin yang macam-macam juga. Biar kondisimu cepat pulih dan cepat pulang ke rumah. Kamu mau buru-buru pulang kan? Mau buru-buru ketemu bayi cantik kita kan? Darren berusaha tersenyum semanis mungkin. Iya, aku juga mau buru-buru pulang. Gak betah di sini, timpal Hani. Oh ya, sebentar lagi kita harus ngadain acara akikoh. Sekaligus syukuran dan syukuran bayi kita. Kamu maunya di mana? Mau di rumah kita atau di rumah orang tuaku? Tanya Darren. Di rumah kita aja, Mas. Lagian bukannya dulu udah syukuran ya? Kok sering banget? Kening Hani berkerut. Kedua alisnya bertautan. Yang kemarin itu syukuran 7 bulanan. Kalau sekarang beda lagi. Ini kan bayinya udah lahir. Akikoh itu menyembelih hewan ternak sebagai sujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahirannya seorang anak. Darren menjelaskan kepada Hani. Terserah kamu aja lah, Mas. Kamu urus semuanya. Aku mau tidur lagi. Kepalaku masih pusing nih. Hani memegang kepalanya yang keliengan. Darren mengangguk, membantu Hani kembali berbaring, lalu keluar ruangan. Agar Hani bisa istirahat dengan tenang dan tak terganggu. Darren kembali duduk dengan Sarah di kursi besi yang ada di depan ruang rawat inap Hani. Maaf Mama, gak bisa nginep di sini. Kalau kamu mau, Mama akan minta Diana untuk nemenin kamu malam ini. Kamu tahu sendiri, akhir-akhir ini kondisi Mama sering tidak baik. Sarah berkata pelan. Gak perlu, Ma. Dan gak apa-apa kok di sini sendirian. Lagi pula kondisi Hani juga sudah sedikit membaik. Kata dokter, darahnya juga sudah tidak terlalu deras. Sudah normal, layaknya ibu yang habis melahirkan pada umumnya. Darren tersenyum pada wanita yang melahirkannya itu. Kalau gitu, Mama minta Diana untuk nginep di rumahmu saja ya. Biar dia nemenin Jarana. Kasihan Jarana, ngurus anak kamu sendirian, timpal Sarah seraya meraba saku celananya. Ia baru menyadari kalau ponselnya ternyata di rumah Darren. Ya ampun, ponsel Mama ketinggalan kayaknya. Mama pinjam ponsel kamu aja ya, pinta Sarah pada Darren. Darren mengangguk dan menyerahkan benda pipi itu pada Sarah. Sarah pun langsung mengetik nama Diana di teleponnya. Pada panggilan pertama, Diana tak mengangkat teleponnya. Pada panggilan kedua, barulah ia mengangkatnya. Halo Kak, maaf barusan tanggung lagi beresin laporan, tutur Diana saat ia menempelkan ponselnya di dekat telinga. Ini Mama Di, kamu udah pulang belum? Tanya Sarah. Mama, kok tumben pakai nomor Kak Darren? Diana malah balik bertanya. Mama lagi di rumah sakit sama Darren. Hani pendarahan. Ponsel Mama ketinggalan di rumah kakakmu. Kamu tolong jemput Mama ke sini ya. Terus anterin Mama pulang. Habis itu kamu temenin mbakmu ngurusin keponakanmu. Kasihan dia kerepotan sendirian. Sarah berkata panjang lebar. Oke Ma, Diana langsung OTW ke rumah sakit ya. Mama tunggu di parkiran aja. Diana gak masuk dulu soalnya.
jawab Dian. Nah, oke. Mama tunggu di parkiran dekat pos sapam. Sarah pun mengakhiri panggilannya dan menyerahkan kembali ponsel itu pada Darren. Mama pulang ya, kamu hati-hati. Mudah-mudahan Hani bisa cepat pulih. Sarah memegang pundak Darren, seraya menatap mata putranya itu. Iya, Ma, jawab Darren mengangguk. Sarah pun mulai berjalan menyusuri koridor rumah sakit. Sementara Darren masih berdiri menatap punggung sang ibu. Setelah Sarah tak terlihat lagi, barulah Darren berbalik dan masuk ke ruangan Hani. Han, aku pikir kamu tidur. Kok malah main ponsel? Protes Darren saat melihat Hani sedang anteng memainkan gawenya. Iya, aku gak bisa tidur. Udah dimerem-meremin juga susah. Kamu malah di luar terus. Ya udah, aku main ponsel aja. Daripada bete kan? Jawab Hani dengan wajah cemberut. Maaf, soalnya aku pikir kamu tidur. Darren pun duduk di samping Hani, mencoba menenangkan istrinya itu. Aku mau pulang, Mas. Gak betah lama-lama di sini. Pinta Hani dengan bibir mengerut. Loh, kok pulang? Kata dokter kan kamu harus dirawat dulu di sini. Kalau buru-buru pulang takutnya pendarahan lagi. Darren berkata selembut mungkin. Aku mau lihat bayiku, timpal Hani. Kamu tenang saja. Bibi Zara pasti baik-baik saja. Di sana kan ada Mbok Darmi juga. Apa, Mas? Baby Zara? Maksud kamu apa? Hani berkata dengan nada sedikit tinggi. Ada kilatan emosi di kedua tatapan matanya.